I know that you've been gone. You and me, we don't belong. It only makes me strong after the blood. Halo semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya, Mr. Sam Course. How are you? Bagaimana kabarmu? Are you fine? Apakah kamu baik-baik saja? Saya selalu ngomong gitu ya, supaya nggak lupa. Good evening, selamat malam. Ya, semoga baik-baik saja. I hope you are fine. Saya harap kamu baik-baik saja ya. Dan seperti yang selalu saya omongkan, jangan ditumpuk ya, belajar step by step supaya nggak bosan, supaya nggak numpuk, supaya nggak trauma. Bagaimanapun juga ya, Inggris adalah bahasa, pasti bisa dipelajari. Ya, oke. Kita mulai dengan vocabulary dulu seperti biasa. Dan jangan lupa setiap selesai pelajaran dicoba dipelajarin, diteskan seperti biasanya, baik vocabulary kata bahasanya baik vocabulary pembenaran kata-katanya maupun kata bahasanya, grammarnya. Ya, semua dipelajari, habis itu dites. Kemudian dicatat dalam satu catatan. Setiap kali belajar, setiap kali saya kasih pelajaran baru, diteskan. Jadi yang terakhir sendiri diambil berapa soal, terus diambil dari depan-depan secara acak, mengumpulkan jadi satu supaya nggak lupa, diulang-ulang terus ya. Jangan lupa ya, ketekunan itu paling penting untuk belajar. Untuk yang baru jumpa atau baru ikut channel ini, baru lihat channel ini, ingat Mr. Sam Course punya nomor A1, A2, A3 urut. Jadi kalau memang kalian mau urut, dilihat dari A1, A2, A3, A4, A5 dan seterusnya. Ya, dan untuk yang sudah bisa bahasa Inggris, diikutin aja. Siapa tahu ada beberapa masukan dari pelajaran ini. Ya, untuk melengkapi kemampuan atau knowledge in English. Kemampuanmu, pengetahuanmu dalam bahasa Inggris. Oke, let's start. Number 1, Italian. Number 2, Japanese. Number 3, natsu. Number 4, piano. Number 5, read. Number 6, write. Number 7, sound. Number 8, jump. Number 9, buffalo. Number 10, capital. Number 11, center. Number 12, city. Number 13, dog. Number 14, international. Number 15, president. Number 16, republic. Number 17, restaurant. Number 18, at the back of. Number 19, coffee. Number 20, crude. Jadi ingat, setiap saya membaca, kalian boleh ulangi di rumah. Saya tadi lupa ngomong listen and repeat, dengar dan ulangi. Ya, jadi listen, dengarkan, repeat, ulangi. Jadi di rumah diulangi. Setiap saya ngomong Italian di repeat. Belajar bahasa. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata itu, maka kita akan terbiasa. Kalau akan terbiasa, akhirnya kalau kita sewaktu-waktu ngomong sama orang, kita nggak kaku. Ya, ingat itu. Jadi baca ulang-ulang. Kadang-kadang malah ada yang belajar setiap jalan di rumah, mau jalan di sini dibaca. Memang seperti orang gila kelihatannya, tapi enggak. Itu caranya belajar bahasa. Semakin banyak ngomong, semakin lafal kita semakin bagus. Oke? Sekarang dari yang ada kita bahas, mungkin ada yang nggak tahu. Seperti saya ngomongkan tempo hari, jadi kalau ada Italian, Japanese, ini merupakan bahasa sama orangnya. Saya nggak pernah ngasih negaranya, ya. Terus natsu tidak begitu, nggak ada something spesial.
Jadi misalkan dia tidak begitu tinggi, is not so tall, misalkan seperti itu. Piano biasa kalau ada tanda V itu berarti verb. Verb berarti kata kerja. Jangan lupa ya, verb berarti kata itu kata kerja. Right, verb juga kata kerja. Sound, suara atau bunyi, ya, ya suaranya orang manusia juga bisa atau bunyi. Tapi biasanya kalau itu suara manusia biasanya mereka pakai voice, ya, tapi nggak masalah, sama aja. Capital ada dua arti, bisa ibu kota, bisa besar. What is the capital of your country? Apa ibu kota negaramu? The capital of my country is Jakarta. Ya, atau besar juga. Misalkan guru ngasih tahu, write with the capital letter. Write with capital letter. Tulis dengan letter. Itu memang artinya surat, biasanya pada umumnya orang-orang tahunya surat, tapi arti lainnya juga huruf. Capital itu besar. Jadi kalau bilang write with capital letter, berarti tulis dengan huruf besar. Ya, jangan lupa dengan itu. Terus center, ada penulisan center CENTRE. Kalau TR itu British, kalau center yang saya tulis ini American. Jadi center itu British. City kota, jadi kota besar kita pakai city, kalau kota-kota kecil ya kita pakai town. Terus dog, anjing, nothing special, presiden, republic, restaurant, at the back of coffee, crude. Crude kasar kayak crude material, bahan kasar dari apa, misalkan crude material dari lilin. What is crude material of candle? Ya, jadi bahan mentahnya istilahnya begitu. Udah, untuk vocabulary sampai sini dulu. Kita beralih ke grammar tata bahasa. Oke, jadi hari ini kita akan latihan dari grammar dari A1. Pertama kali kalian belajar sampai detik ini A16 atau A17 itu. Ya, jadi kita belajar grammarnya. Saya campur-campur. Ya, soalnya apa? Kalimat, saya bikin kalimat dan kalian terjemahkan dalam bahasa Inggris. Latihan menerjemahkan dalam bahasa Inggris, saya campur-campur supaya kalian lebih mantap lagi, ya. Nomor 1, keponakan perempuannya presiden mempunyai sebuah piano. Jadi keponakan perempuannya presiden mempunyai sebuah piano. Keponakan perempuan sudah pernah diajari, niece. Presiden yang punya keponakan yang presiden tulis dulu. President's niece. Karena niece cuma satu, mempunyainya pakai has. Has a piano. President's niece has a piano. Itu jawabannya. Ya. Yang nomor 2, apakah kopimu kental? Ada kata kerja enggak? Di sini enggak ada kata kerja. Ya, di kalimat
yang tidak ada. Kalau yang pertama tadi itu grammar yang saya pernah ajarkan tentang mempunyai, has have. Jadi peraturannya pakai has have itu, tapi itu merupakan kata kerja. Yang nomor 2 ini kalimat simple present tense biasa, tidak ada kata kerja, jadi harus pakai to be. To be-nya untuk simple present tense am, is, are. Jadi is your coffee thick? Dan ini kita pakai is karena coffee cairan larutan, jadi dianggap nggak bisa dihitung. Jadi kalau benda yang nggak bisa dihitung dia harus satu. Jadi kita pakai is, bukan pakai are. Ya. Nomor 3, anjing-anjing itu tidak mempunyai ekor. Karena anjing-anjing lebih dari satu, ekornya tentu juga jamak, lebih dari satu juga. Anjing-anjing itu kita pakai those. Kalau satu kita pakai that. Itu kalau satu kita pakai that, dulu saya pernah ajarin ya. Ini karena lebih dari satu, pakai those. Those dogs tambah s karena anjing-anjing lebih dari satu. Terus mempunyai, tidak mempunyai. Mempunyai kata kerja. Jadi kalau nanya atau bilang tidak, harus pakai do sama does. Karena ini lebih dari satu, kita pakai do. Do not have tails tambah s. Karena anjingnya lebih dari satu, otomatis ekornya lebih dari satu. Ya, lanjut nomor 4. Apakah anak-anak mempunyai lukisan? Itu misalkan. Apakah anak-anak mempunyai lukisan itu? Mempunyai sama seperti tadi saya ngomong kata kerja. Jadi kita harus pakai, kalau nanya ini kan pertanyaan. Kalau nanya harus pakai do atau does. Anak-anak lebih dari satu, jadi akhirnya kita pakai do. Do children have that picture? Oke. Lanjut nomor 5. Apakah tamu mereka mempunyai masalah? Mempunyai sama tetap kata kerja. Jadi kita pakai dua does. Tamu mereka dan saya tidak disebutkan tamu-tamu, dari satu tamunya pakai does. Does their visitor have problem? Lanjut nomor 6. Pamannya Asis tidak mau lalai. Jadi yang penting sekarang dalam satu kalimat, kalau kita dapat terjemahan seperti ini, kita lihat dulu ada kata kerja apa enggak. Di sini mau, want sama like. Dulu pernah ada grammar yang berapa itu saya 16 mungkin saya ajarkan mau want, suka, like. Itu saya masukkan dalam grammar tersendiri. Saya ajarkan dalam grammar tersendiri bahwa ini kata kerja, meskipun artinya seperti kata sifat. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, jadi kalau kata kerja itu melakukan sesuatu, tetapi tidak semua, ada beberapa yang tidak. Tapi belum sekarang saya bahas supaya nggak bingung.
karena kalian masih basic. Jadi mau kata kerja. Jadi tetap pakai do das kalau bilang tidak tetap pakai do sama das. Ya. Terus kepunyaan pamannya Asis, yang punya paman Asis, jadi Asis ditulis dahulu. Seperti yang sudah saya ajarkan Februari A1 A2 mungkin. Jadi kalau yang punya paman akhirnya sudah S dikasih apostrofi aja. Apostrofi itu koma di atas. Ya, kalau mau lihat seri-seri sebelumnya A3 A4 ini. Asisis dan dibacanya asisis. Asisis uncle does not want. Nah, ini ada peraturan grammar di bawah saya. Waktu ngajar want sama like itu saya bilang ada 3 bentuk grammarnya. Kalau ada want, setelah want itu ada kata sifat, tengahnya harus pakai to be. Careless. Jadi Asisis uncle does not want to be careless. Ya, lanjut nomor 7. Tikus-tikus ini tidak berhati-hati. Lebih dari satu, jadi ini yang bukan this, tapi this. Terus mouse, tikus kan mouse selalu satu. Kalau lebih dari satu nggak boleh mouses, seperti yang sudah vocabulary perbendaharaan kata saya pernah memberikan. Jadi kalau lebih dari satu dia pakai mice. Tidak berhati-hati. Lebih dari satu ada kata kerja nggak? Tidak ada, karena berhati-hati bukan kata kerja. Jadi harus pakai to be. To be-nya apa? Am is are. Karena ini lebih dari satu, jadi pakai are. Are not careful. Lanjut nomor 8. Apakah orang Indonesia suka makan daging mentah? Seperti orang Jepang suka makan daging mentah. Jadi ini di sini ada kata suka. Seperti yang saya ajarkan di Februari, kalau like suka itu kata kerja. Jadi nanya pakai do sama das. Orang Indonesia mewakili suatu bangsa, suatu warga negara, suatu bangsa. Kita wakili dengan Indonesia. Ada orang atau ada murid saya pernah sebelumnya pakai people. Nggak perlu. Kita mau mengidentifikasikan, kita wakili satu nationality aja. Jadi pakai das, Indonesian, like. Nah, habis suka, grammar yang tadi saya ajarkan, habis suka, like, want atau like, ada kata kerja, tengahnya dikasih to eat. Daging mentah, raw meat. Sementara ditelan dulu raw meat-nya, kenapa raw nya di depan? Nanti ada pelajaran tersendiri, grammar tersendiri. Nextnya saya akan ajarin. Does Indonesian like to eat raw meat? Ya. Terus lanjut nomor 9, tidak cukup saya terpaksa hapus yang atas. Nomor 9. Orang Italia tidak mau kotor. Orang Italia seperti di vocabulary kata-kata
perbendaharaan kata saya berikan Italian. Dan dilihat seperti saya bilang, dapat kalimat mau terjemahkan tidak ada kata kerja enggak? Oh ada, mau, won. Berarti pakai does not, won. Karena cuma satu. Jadi Italia mewakili suatu bangsa, suatu warga negara, jadi dia bersatu. Does not won. Terus ada with won, ada kata sifat, namanya harus pakai to be, seperti grammar yang saya pernah ajarin. Dirty. Italian doesn't want to be dirty. Oke, lanjut nomor 10. Apakah kerbau itu milik orang Jepang? Apakah kerbau itu milik orang Jepang? Nggak ada kata kerja, jadi kita harus pakai to be. Ini kita masih belum berbicara tenses yang lain, kita berbicara simple present tense. Jadi to be-nya tinggal dari am, is atau are. Kerbau itu cuma satu, yaitu is dan buffalo. Japanese is nomor 11, saudara sepupunya tidak begitu kuat, tidak begitu kurus. Saudara sepupunya yang punya saudara sepupunya laki-laki berarti his cousin. Tidak ada kata kerja, kita pakai to be and is are. Di sini cuma satu, jadi pakai is, not, so. Tidak begitu, saya sudah pernah ngasih vocabulary-nya tentang bahasa tadi. Not so tidak begitu, thin, kurus. Ya, not so tadi sudah saya kasih vocabulary-nya. Nomor 12, terakhir, dan juga dalam bahasa Inggris biasanya kalau guru-guru ngomong ini nomor terakhir ya, omongannya itu last but not least. Last but not least. Last but not least. Ini terakhir ya, last but not least. Maksudnya terakhir tapi bukan yang paling terakhir. Jadi maksudnya nanti hari-hari lain masih ada lagi. Ya maksudnya itu. Ya itu cuma apa ya, ungkapan yang sering diucapkan orang kalau hal-hal yang terakhir tapi masih ada lanjutannya. Last but not least, apakah ibu kota Indonesia Jakarta? Tidak ada kata kerja, harus pakai to be. Karena di sini simple present tense, to be-nya tinggal am, is, are, tinggal pilih. Ibu kota Indonesia cuma satu, jadi pakai is. Is the capital of Indonesia. Nggak usah is lagi, isnya sudah di depan, langsung aja Jakarta. Ya, is the capital of Indonesia Jakarta. Ini semua grammar yang sudah saya susun, kalimat-kalimatnya sudah saya bolak-balik, saya berikan yang belum pernah dapat, enggak cuma simpel itu, supaya kalian semua bisa tahu, lebih pintar, lebih mengerti, lebih mengenal bahasa Inggris, supaya lebih gampang untuk menerjemahkan. Ya, supaya kalian tidak kesulitan lagi kalau lain kali untuk menerjemahkan. Oke, that's all for today. That's all, itu saja for today untuk hari ini.
untuk UT hari ini. That's all for today. Ya, untuk yang masih mengikuti pelajaran ini, ditekunin, belajarin terus, ikuti channel ini, belajarin terus, dibuat tes vocab, dibuat tes grammar di rumah, ya, benar-benar ditulis tesnya, ditulis dulu dalam selembar kertas, habis itu belajar, terus kita kerjakan, terus kita nilai sendiri, kita tulis nilainya. Ya, kalau untuk yang barusan ikut, saya ingatkan ikuti mulai A1. Kalau memang dari nol nggak bisa bahasa Inggris, ikuti mulai dari A1 terus A2. Kalian ikutin aja channel ini dari A1 A2 urut. Saya yakin kalian pasti berhasil. Ya, untuk yang sudah bisa bahasa Inggris dan barusan melihat channel ini, diikuti aja A1, diikuti, dilihat. Jadi mana yang mungkin kalian belum pernah dapat atau tidak pernah dapat, karena kan namanya ilmu, apalagi bahasa itu kan luas. Siapa tahu ada beberapa perkataan atau pengajaran saya yang kalian belum pernah dengar, ya, yang atau mungkin yang ada yang lupa, bisa mempertegas juga. Untuk yang baru ikut, mau mulai dari nol, bisa subscribe, ya. Atau yang lainnya juga bisa subscribe, jadi kalian bisa subscribe. Jadi meskipun untuk yang sudah bisa bahasa Inggris, subscribe aja, karena kan pelajaran saya kan terus berjalan. Jadi supaya begitu saya keluarkan pelajaran baru, YouTube akan memberitahu kalian supaya nggak ketinggalan. Ya, jadi semua aja, saya cuma sarankan semuanya subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan, supaya waktu saya mengeluarkan pelajaran baru, kalian akan diberitahu oleh YouTube. Oke, that's all for today. Itu saja sampai hari ini. Good luck itu semoga beruntung. Goodbye, see you next. Goodbye, selamat tinggal. See you, sampai jumpa. See melihat, see you kamu. Itu artinya sampai jumpa. See you next channel. Di channel berikutnya. Atau see you next meeting. Meeting itu pertemuan. Di pertemuan berikutnya. Oke, don't forget to subscribe, like, share, and comment. Komen aja gak apa-apa, nanti saya coba berusaha untuk menjawabnya kalau ada masalah. Oke, that's all for today. Bye bye.